Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai mesin konseptual sederhana. Sebelumnya, apa itu mesin konseptual sederhana? Nah, model konseptual adalah suatu diagram dari satu set hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap atau menghantarkan ke suatu kondisi target. Mesin konseptual sederhana sendiri yaitu mesin ciptaan dari Mr. Algorithm atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan Mr. Algo, di mana mesin Mr. Algo ini bisa dikembangkan dengan mengenali instruksi-instruksi baru seperti operasi membandingkan dua buah variabel atau operasi perhitungan yang kompleks. ALU atau Arithmetic Logic Unit menyimpan hasil pada memori atau register sebelum sampai prosesnya ke output. Nah, tahukah kalian, kita dapat membuat abstraksi sendiri loh dengan menciptakan mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algorithm. Gambaran mesin ciptaan Mr. Algo ada dua, yaitu memori dan juga CPU atau register. Apa sih fungsi memori? Fungsi memori sendiri adalah untuk menyimpan data, sedangkan fungsi register adalah untuk menampung data. Berikut ini gambaran mesin konseptual sederhana halaman 84. Dengan memorinya yang terdiri atas 4 kotak-kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan juga berisi data. Kita lihat alamatnya dari AA1 hingga AAA4 dan juga mempunyai CPU 2 register dengan alamat rek 1 dan juga rek 2. Kita coba jika diketahui X sama dengan 200 dan juga Y sama dengan 100. Lalu kita akan mencari jika X ditambah Y adalah berapa. Di bawah ini adalah instruksi dan kita akan mencoba mengerjakan penjumlahan tersebut. Instruksi yang pertama, simpan 100 AA1 dengan penjelasan menyimpan data 100 ke dalam memori dengan alamat AA1. Kita tuliskan data 100 pada AA1. Instruksi yang kedua, simpan 200 AA2 dengan penjelasan menyimpan data 200 ke dalam memori dengan alamat AAA2. Kita tulis ulang 100. Lalu kita menyimpan data 200 pada AAA2. Memasuki langkah yang ketiga, yaitu salin AA1 ke rek 1 dengan penjelasan menyalin data dari memori dengan alamat AA1 ke register dengan alamat rek 1. Kita tulis ulang 100 AA1 dan juga 200 AA2. Lalu kita akan menyalin AA1 ke alamat rek 1. Kita tulis AA1 pada rek 1. Lalu kita memasuki pada instruksi keempat dengan salin AA2 rek 2, penjelasan menyalin data dari memori dengan alamat AAA2 ke register dengan alamat rek 2. Kita tulis ulang 100 pada AA1, 200 pada AA2,
100 pada rek 1, lalu kita masukkan instruksi yaitu AA2 kita masukkan pada rek 2. Selanjutnya kita memasuki instruksi yang kelima, yaitu tambah rek 1, rek 2 dengan penjelasan menambahkan data pada alamat rek 1 dan data pada alamat rek 2 dan pada alamat rek 2 dan mesin akan menyimpan hasilnya pada alamat rek 2. Lalu kita tuliskan ulang terlebih dahulu A1, AA2, rek 1 tetap kita tuliskan karena di sini tidak ada perintah untuk menghapus. Lalu kita tambahkan rek 1 dengan rek 2. Letakkan hasil pada rek 2. 100 ditambah 200 dengan hasil 300. Memasuki perintah yang keenam, yaitu salin rek 2 AAA 3 dengan penjelasan menyalin data dari register rek 2 ke memori AAA 3. Kita tuliskan 100, 200, lalu instruksinya adalah salin rek 2 ke memori AAA 3. Kita salin rek 2 adalah 300, kita pindah ke rek 3. Maksudnya kita pindah pada AAA 3. Jika sudah ketemu hasilnya di CPU atau register, kemudian pindahkan ke memori agar hasil data tersimpan. Kita harus ingat bahwa CPU hanya menampung data, sedangkan memori yang menyimpan data. Lalu kita lanjut ke instruksi ketujuh dengan penjelasan mencetak data yang ada pada memori AA3 ke layar monitor mesin untuk ditampilkan. Lalu kita cetak di sini hasil dari penjumlahan AA1 dan AA2 itu 300. Selanjutnya kita memasuki halaman 86 di mana instruksi dengan satu akumulator yang mempunyai 4 alamat memori dengan alamat AA1 hingga AA4. Nah, di sini ada instruksi yang pertama input 100 AAA1. Kita tuliskan 100 pada AAA1. Instruksi yang kedua input 200 AAA2. Kita tuliskan 100. Lalu data 200 kita tulis di AAA2. Instruksi yang ketiga load AAA1. Kita tulis 100, 200, load AA1 atau menyalin AA1 pada akumulator. Kita salin. Nah, langkah selanjutnya tambah AA2. Kita tambah AA1 dan juga AA2 dan diletakkan pada akumulator. Kita tulis 100, 200 dan kita jumlahkan 100 dan 200 kita taruh pada akumulator. Nah, proses yang terakhir adalah output atau hasil akhir. Hasil akhirnya pada akumulator adalah 300. Maka kita tuliskan di sini 300. Jika kalian perhatikan, instruksi-instruksi ini merupakan rangkaian perintah yang dilakukan untuk menghitung penjumlahan 100 ditambah 200. Unit pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa ekspresi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti manusia harus diterjemahkan sangat detail agar dapat dieksekusi oleh mesin ciptaan kalian. Komputer yang selama ini kalian gunakan sebenarnya mirip dengan mesin konseptual sederhana. Hanya kecepatan melaksanakan instruksi sangat cepat sekali.
Nah, selanjutnya kita memasuki ke halaman 88, di mana kita akan mengerjakan 4 soal di halaman ini. Sebelum mengerjakan soalnya, alangkah baiknya kita membaca instruksi atau hal yang diketahui untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang diketahui, Mr. Algo menciptakan mesin konseptual sederhana dengan 5 alamat memori, yakni AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, dan AEB5. Dan CPU memiliki 3 register, yakni REK1, REK2, dan REK3. Langsung saja kita memasuki ke soal yang pertama, yakni 3 ditambah 8 dikali 9. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, kita tentunya sudah tahu bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Sebelum mengerjakannya, kita harus memasukkan data-datanya ke mesin konseptual sederhana. Instruksi yang pertama yakni kita masukkan angka 8-nya terlebih dahulu. Simpan. Maaf, kita menggunakan pulpen saja. Simpan 8 AEB1 salin AEB1 REK1. Maksudnya di sini ya adalah simpan 8 AEB1, kita simpan AEB1 di memori. Kenapa instruksinya simpan? Karena memori itu fungsinya untuk menyimpan data, maka kita masukkan di sini 8. Salin AEB1 REK1. AEB1 telah ada data 8, maka di REK1 kita masukkan juga 8 karena ada instruksi salin. Instruksi yang kedua yakni kita masukkan data 9. Simpan 9 AEB2 salin AEB2 REK2. Nah, kita simpan 9 di AEB2. Lalu salin AEB2 REK2. Maksudnya AEB2 telah ada data 9 dan salin ke REK2. Tadi AEB1 dan REK1 telah ada data 8. Kita masukkan lagi. Instruksi yang ketiga yakni kali REK1. Kita kalikan, langsung saja kita kalikan karena kedua datanya sudah masuk. Kali REK1 REK2. Kita tuliskan lagi. Kali REK1 REK2. Langsung saja kita kali. Di instruksi yang diketahui tadi, kalau kali hasilnya ke REK3, maka hasilnya 8 dikali 9 yakni 72, kita tulis di REK3. Instruksi yang keempat, salin REK3 REK1. Ini kita tuliskan lagi datanya. REK3 72, REK9 REK2 9. Salin REK3 REK1. REK3 nya 72, REK1 nya kita tulis 72 juga. Instruksi yang kelima yakni simpan. Kita masukin, karena ini operasinya sudah selesai perkaliannya, kita langsung masukkan ke angka berikutnya yakni 3. Simpan 3 AEB3, kemudian salin AEB3 REK2. Nah,
kita simpan 3 AEB3. Kita simpan di AEB3 sini. Kemudian salin AEB3 rek 2. Masukkan ke sini 3. Ini bukan 9 lagi, kalian kan sudah ke angka 3 karena sudah ada perintah salin AEB3 rek 2. Kita tulis ulang data yang sudah masuk. Kita masuki instruksi yang selanjutnya, yakni langsung saja karena datanya sudah masuk semua, langsung kita tambah rek 1 rek 2. Tambah rek 1. Tadi rek 1 ada 72. Rek 2-nya ada 3. 72 ditambah 3 hasilnya 75. Rek 1 ditambah rek 2 maka hasilnya di rek 3. Dan AEB1, AEB2, AEB3 tadi telah ada data yang masuk. Kita tuliskan lagi. Selanjutnya salin rek 3 ke AEB4. Rek 3-nya tadi adalah hasil dari tambah rek 1 rek 2. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan juga data yang telah masuk. Kenapa dipindah ke memori? Karena fungsi memori sendiri untuk menyimpan data, sedangkan register sendiri hanya menampung. Yang terakhir yakni print AEB4. Hasilnya 75, maka kita tulis di sini 75. Sudah selesai teman-teman soal pertama. Selanjutnya yaitu soal yang kedua dengan saat di dalam kurung 1 plus 2 dikali dalam kurung 8 kurang 5. Langkah pertama yaitu kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Kita kerjakan kurung awal dengan masukkan instruksi yang pertama, simpan 1 AEB1, kemudian salin AEB1 rek 1. Sama seperti tadi, simpan 1 artinya kita simpan data 1 ke memori AEB1, kemudian salin AEB1 ke rek 1. Selanjutnya yakni simpan 2 AEB2, salin AEB2 rek 2. Sama seperti awal, simpan 2 di AEB2, salin AEB2 ke rek 2. Data yang sudah masuk tadi kita tulis ulang. Selanjutnya yakni karena datanya sudah masuk semua, langsung saja kita ke operasi penjumlahannya. Tambah rek 1 rek 2. Kita tulis ulang terlebih dahulu. Artinya kita tambah data di rek 1 dan rek 2 dan hasilnya kita tulis di rek 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya setelah hasilnya sudah terjawab, kita salin rek 3 AEB5. Kenapa kita salin ke AEB5? Karena
CPU atau register itu hanya menampung data, sedangkan memori yang menyimpan data. Maka hasilnya kita pindahkan ke sini agar tersimpan. Kita ulis ulang datanya. Selanjutnya, setelah penjumlahan di awal kurung sudah selesai, maka kita ke kurung yang kedua, yakni pengurangan. Langkah pertama seperti tadi, kita masukkan data-datanya, simpan 8 AEB3, salin AEB3 rek 1. Simpan 8 AEB3, kita simpan data 8 ke AEB3. Kemudian salin AEB3 rek 1. AEB3 ada data 8, kita salin ke rek 1 8. Kita tulis ulang data yang sudah terus tadi. Instruksi selanjutnya yakni simpan 5 AEB4, salin AEB4 rek 2. Kita simpan data 5 ke AEB4, salin AEB4 ke rek 2. Kita tulis lagi data-datanya. Lagi. Selanjutnya yakni setelah data masuk semua, kita langsung ke operasinya. Operasinya apa tuh? Operasinya kurang. Pengurangan dengan instruksi kurang rek 1 rek 2. Nah, rek 1 tadi ada 8 dan rek 2 tadi 5. Rek 1 tadi 8 dan rek 2 nya 5, maka hasilnya adalah 3. Kita kurang rek 1 tadi berapa? 8. Rek 2 tadi 5. 8 dikurangi 5 adalah 3. Hasilnya ditulis di rek 3. Kita masukkan data-data dengan 1, 2, 8, 5, 3. Selanjutnya yakni salin AEB5 rek 1. AEB5 tadi ada 3, maka kita salin 3 ke rek 1. Kita tuliskan ulang juga data-data yang telah masuk, teman-teman. Oke. Selanjutnya yakni salin rek 3. Kita salin rek 3 rek 2. Salin rek 3 rek 2. Rek 3 tadi ada 3. Rek 2 tadi ada 5. Hasilnya kita ke salin rek 3 rek 2, maka kita tulis rek 3 nya 3, maka rek 2 nya ini juga 3. Rek 1 nya 3, kita tulis ulang data yang telah masuk. Selanjutnya yakni kita, karena datanya sudah masuk semua, langsung saja ke operasi perkaliannya. Kali rek 1 rek 2 kali rek 1 rek 2. Rek 1 nya berapa? 3. Rek 2 nya 3 dikali 3 9. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Selanjutnya kan kita sudah mengetahui hasil dari soal nomor 2.
kita pindahkan ke memori agar hasilnya tidak hilang dengan salin rek 3 ke AEB 5. Rek 3-nya tadi berapa? 9. Kita salin ke AEB 5, 9. Datanya yang telah ditulis tadi kita tulis ulang. Nah, mohon maaf, ini sisa 1 seharusnya sudah. Dan yang terakhir ini 1, 2, 8, 5, 9, 3, 9, 3. Dan yang terakhir yakni print AEB 5. Hasilnya dari soal kedua tadi yakni 9. Di AEB 5 kita tulis 9. Nah, ini hasil yang terakhir, maka di print AEB 5 yang telah disimpan di memori. Oke, selanjutnya kita kerjakan ke soal nomor 3 dengan soal 2 dikali 10 dikurang 8 ditambah 3. Mula-mula kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kita tulis simpan 2 ke AEB 1, kemudian kita salin AEB 1 X 1. Kita simpan data 2 ke AEB 1, kemudian salin data di AEB 1 ke X 1. Yang kedua, kita masukkan data 10. Simpan 10 di AEB 2, salin AEB 2 X 2. Kita simpan data 10 ke AEB 2, kemudian salin AEB 2 ke rek 2. Dan AEB 1 dan rek 1 tadi telah ada data 2, kita tulis. Selanjutnya setelah kedua data ini masuk, kita langsung ke operasi perkaliannya dengan instruksi kali rek 1 rek 2. Rek 1 tadi telah ada data 2, kemudian rek 2 ada data 10. AEB 1 AEB 2 kita tulis lagi data yang telah masuk. Rek 1 2 dikali dengan rek 2 10. 2 dikali 10 adalah 20. Nah, setelah operasi perkaliannya telah selesai, kita pindahkan hasilnya ke rek 1 dengan instruksi salin rek 3 rek 1. Rek 3-nya tadi 20, maka kita salin ke rek 1 juga 20. Kita tulis ulang data-data yang telah masuk. Setelah datanya disalin ke rek 1, kita lanjut. Setelah ini selesai, kita langsung ke operasi yang kedua, operasi pengulangan. Sebelum itu kita masukkan data 8 terlebih dahulu dengan instruksi simpan 8 ke AEB 3, kemudian salin AEB 3 rek 2. Nah, kita simpan 8 di AEB 3, kemudian salin AEB 3 di rek 2. Kita tulis lagi data-data yang masuk. 20, AEB 2, AEB 2 10, AEB 1 2. Setelah itu langsung
saja ke operasinya, yaitu pengurangan dengan instruksi kurang. Kurang rek 1, rek 2. Rek 1-nya ada berapa? Rek 1 20, rek 2-nya 8. 20 dikurangi 8, 12 kita tuliskan di rek 3. Kita tulis ulang juga data-data yang telah masuk. Oke, kita lanjut. Setelah pengurangannya selesai, kita salin terlebih dahulu rek 3 ke rek 1. Seperti tadi. Dengan instruksi salin rek 3 rek 1. Rek 3 tadi adalah 12, maka kita tuliskan juga di rek 1 12. Rek 2-nya adalah 8. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Langsung lanjut kita ke operasi selanjutnya, yaitu penjumlahan. Sebelumnya, seperti tadi, masukkan data yang akan dijumlah dengan instruksi simpan 3, karena data yang akan dijumlah juga ke AEB 3, maksudnya AEB 4 ke AEB 4, salin AEB 4 rek 2. Kita simpan di data 3 ke AEB 4, kemudian salin AEB 4 ke rek 2. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Kemudian langsung saja kita ke operasi penjumlahannya dengan instruksi tambah rek 1 rek 2. Rek 1-nya ada berapa? 12 dan rek 2-nya 3. 12 ditambah 3, 15, kita tulis hasilnya di rek 3. Kita tulis juga data-datanya. Oke, karena ini sudah selesai dan hasilnya adalah 15, kan ini hasilnya masih di register yang hanya berfungsi untuk menampung data, sedangkan memori untuk menyimpan data. Agar datanya tidak hilang, maka kita akan pindahkan hasilnya ke memori dengan instruksi salin rek 3 ke AEB 5. Hasilnya tadi di rek 3 kita salin ke AEB 5 dan kita tulis ulang data-datanya juga. 3 22. Ini sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka kita akan print AEB 5. AEB 5 15. Seperti ini cara mengerjakan soal nomor 3 dalam buku paket halaman 88. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 4 di halaman 88 dengan soal 3 ditambah 16 dibagi 2. Apabila ada operasi seperti ini, kita pasti tahu bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah baginya 16 dibagi 2. Sebelum mengerjakan, kita sama seperti cara-cara sebelumnya, yakni dengan memasukkan atau menyimpan data. Kita akan memasukkan atau menyimpan data 16 terlebih dahulu dengan instruksi simpan 16 AEB 1, kemudian salin AEB 1 rek 1. Kita simpan data 16 di AEB 1, kemudian salin AEB 1 ke rek 1.
data 2 dengan instruksi simpan 2 di AEB 2, kemudian salin AEB 2 rek 2. Simpan 2 di AEB 2, kemudian salin AEB 2 ke rek 2. Datanya tadi yang sudah masuk kita tulis ulang. Setelah data-datanya masuk, langsung saja kita ke operasi pembagiannya dengan instruksi bagi rek 1 rek 2. Rek 1 tadi berapa? 16. Rek 2 nya 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Kita tulis di rek 3 seperti di instruksi atau ketentuan untuk mengerjakan soal-soal ini. Kita tulis ulang juga data yang telah masuk. Setelah operasi pembagiannya telah selesai, kita lanjut ke operasi penjumlahannya. Sebelum itu kita salin rek 3-nya ini ke AEB 5 terlebih dahulu untuk disimpan. Dengan instruksi salin rek 3 AEB 5. Kita salin rek 3 ke AEB 5 supaya datanya tersimpan karena memori untuk menyimpan, sedangkan register hanya menampung data. Kita tulis ulang juga data-datanya. Selanjutnya yaitu kita masukkan data 3 dengan instruksi simpan 3 AEB 3, kemudian salin 3 rek 1, kemudian salin juga AEB 5 rek 2. Kita simpan 3 ke AEB 3, kemudian salin AEB 3 ke rek 1. AEB 3 ada 3, kita tulis di rek 1 juga 3. Dan yang terakhir salin AEB 5 ke rek 2. AEB 5 tadi 8, kita salin di rek 2 juga 8. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Setelah data-datanya masuk, antara hasil operasi pembagian 16 dibagi 2 dan dengan data 3, maka kita langsung saja tambah 3 ditambah hasil 16 dibagi 2 dengan instruksi tambah rek 1 rek 2. Rek 1 tadi berapa? 3. Dan rek 2 nya 8. 3 ditambah 8 adalah 11. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Nah, setelah hasilnya ketemu, kita salin rek 3 ke AEB 4. Kita tulis instruksinya di sini. Salin AEB, salin rek 3 AEB 4. Rek 3-nya tadi 11 dan ini 3, 8. Dan kita tulis ulang data-data yang telah masuk tadi. Kita tulis juga rek 3 ke AEB 4. Ini tadi ada data 8. Ini dia hasilnya telah dipindahkan ke memori untuk disimpan. Selanjutnya kita print AEB 4, yaitu hasilnya dengan hasil 11. Nah,
Demikian tadi penjelasan mengenai 4 soal di halaman 88. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal uji kompetensi halaman 89. Sebelum mengerjakan, kita baca instruksi yang diberikan terlebih dahulu. Diberikan 2 mesin ciptaan Mr. Algo yang lain. Setiap spesifikasinya sebagai berikut ini. Spesifikasi mesin 1, operasi aritmatika 2, operan hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan pertama. Misalnya, tambah rek 1 rek 2, hasilnya disimpan pada rek 1. Spesifikasi mesin 2, operasi aritmatika 2, operan hasilnya disimpan pada register yang menyimpan operan kedua. Misalnya, tambah rek 1 rek 2, hasilnya disimpan pada rek 2. Nah, isilah sel yang kosong dengan isi memori AAA1, AA2, AAA3 dan isi register rek 1, rek 2 dan rek 3. Urutan instruksinya sebagai berikut ini dan mesinnya seperti ini, mesin 1, mesin 2 seperti ini. Nah, sebelum menjawabnya saya sudah membuat tabelnya seperti ini dulu. Nah, ini instruksinya sudah saya masukkan semuanya. Dan jangan lupa apabila mengerjakan kita selalu lihat instruksi yang diberikan ini. Oke. Untuk instruksi yang pertama yaitu simpan 8 AAA1. Kita simpan 8 pada AAA1 di mesin 1 dan juga di mesin 2. Selanjutnya yaitu simpan 9 AAA2. Kita simpan data 9 pada AAA2 di mesin 1 dan juga di mesin 2. Kita tulis ulang data yang telah masuk. Selanjutnya simpan 10 AAA3. Kita simpan 10 pada AAA3 mesin 1 dan juga mesin 2. Tidak lupa juga menuliskan data yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya salin AAA1 rek 1. Salin AA1 tadi 8, maka kita salin di rek 1 juga 8. Di mesin 1, mesin 2 juga sama. Selanjutnya yaitu instruksi salin AAA2 rek 2. Di AAA2 ada 9, kita salin di rek 2 9 juga. Di mesin 1 dan mesin 2 sama. Kita tulis lagi data yang telah disimpan. Selanjutnya instruksinya salin AAA3 rek 3. AA3 ada 10, kita salin di rek 3. Sama, mesin 1 dan mesin 2 sama. Instruksi selanjutnya yakni tambah rek 1 rek 2. Rek 1 8 dan rek 2 9. Kita ingat lagi bahwa spesifikasi mesin 1 hasil disimpan pada register yang menyimpan operan pertama. Nah, operan pada tambah rek 1 dan rek 2 adalah rek 1, maka hasil dari rek 1 dan rek 2 kita tulis di rek 1 yaitu 17. Kita tulis datanya semua setelah diketahui. Selanjutnya di mesin kedua, spesifikasi mesin 2 yaitu hasil disimpan pada register yang menyimpan operan kedua. Jadi hasil dari tambah rek 1 dan rek 2 tidak ditulis di rek 1 tetapi di rek 2. Hasilnya 17 juga.
tapi di rek 2 menulisnya. Oke, setelah ini selesai kita lanjut ke instruksi berikutnya. Tambah rek 1, rek 2. Ingat, rek 1 tadi ada 17 dan rek 2 ada 9. Tambah rek 2, rek 3. Ingat, rek 2 tadi ada 9 dan rek 3 ada 10. 9 ditambah 10 adalah 19. Dan kita harus selalu ingat di spesifikasi mesinnya. Mesin pertama menyimpan pada operan pertama. Maka hasilnya kita tulis di operan pertama, yaitu rek 2. Kita tulis ulang juga data yang telah disimpan. Oke, di mesin kedua tambah rek 2 rek 3 masih sama dengan rek 2 17 dan rek 3 10. 17 ditambah 10 adalah 27. Dan spesifikasi mesin kedua adalah menyimpan operan pada yang kedua. Maka hasilnya kita tulis di rek 3. Hasilnya yaitu 27. Dan kita tulis ulang data yang telah masuk di sini tadi. Rek 2 ada 17, rek 1 ada 8, rek A1 ada 8, A2 ada 9, A3 ada 10. Oke, selanjutnya ada instruksi kali rek 2 rek 3. Rek 2 19, rek 3 190. Spesifikasinya selalu diberikan kepada operan pertama pada mesin 1, yaitu 190 dari hasil rek 2 dikali rek 3. Kita tulis di rek 2. Kita tulis ulang datanya. Nah, kali rek 2 rek 3 pada mesin kedua. Dan kita hasilnya nanti ditulis pada operan kedua. Rek 2 dikali rek 3 adalah 3672. Salah. Dan kita masuk ke mesin yang kedua, yaitu masih sama instruksinya kali rek 2 rek 3. Dengan rek 2-nya 17 dan rek 3-nya 27. 17 dikali 27 adalah 459. Kita tulis pada operan kedua karena spesifikasi mesin 2 yaitu menyimpan pada operan kedua. Hasilnya kita tulis di sini 459. Kita tulis ulang juga data yang telah masuk. Oke, instruksi selanjutnya yaitu kali rek 1 rek 3. Rek 1 pada mesin pertama rek 1 17 dan rek 3-nya 10. 17 dikali 10 adalah 170. Maka kita tulis hasilnya pada operan pertama yaitu rek 1 170. Jangan lupa bila menghitung manual seperti ini kita harus selalu tulis ulang datanya. Dan pada mesin kedua adalah sama, rek 1 dikali dengan rek 3. Hasilnya yaitu 3672. Hasilnya kita tulis pada operan kedua yaitu rek 3. Instruksi selanjutnya yaitu salin rek 1 AAA 3. Rek 1 170, maka kita salin ke AAA 3 yang tadinya 10 menjadi 170.
mesin kedua rek 1 8, maka AAA3 yang semula 10 juga menjadi 8. Oke, instruksi selanjutnya yaitu salin rek 2 AAA2. Rek 2 di mesin pertama rek 2 190, maka kita salin AAA2 yang semula 9 menjadi 190 juga. Di mesin kedua rek 2-nya 17 dan AAA2 semula 9 kita juga salin menjadi 17. Oke, instruksi selanjutnya yaitu salin rek 3 AAA1. Rek 3-nya 10, maka kita salin AAA1 yang semula 8 menjadi 10 juga. Jangan lupa untuk selalu menuliskan hasil yang telah diinstruksikan. Di mesin kedua salin rek 3 AAA1. Rek 3-nya adalah 3672 dan AAA1 ada 8, maka kita ubah menjadi 3672 di AAA1. Oke, sampai di sini penjelasannya. Dan apabila kalian bertanya-tanya kenapa sih yang semula hasilnya di rek 3 atau di rek 2, di rek 1 atau rek 2 dipindah ke AAA1 atau AAA2 atau AAA3, karena rek itu hanya menampung data, sedangkan AAA1, AAA2, AAA3 adalah memori yang fungsinya untuk menyimpan data. Nah, demikian tadi video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.